Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa, pagi Senin kali ini saya bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, ini yang penting, karena kata-kata sehat tadi sudah disebutkan. Harian Serambi Indonesia mengingatkan kita untuk tetap jaga kehidupan kita agar tetap sehat. Karena apapun tidak akan bermakna jika sehatnya nggak ada gitu ya. Memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan semuanya juga tidak akan berarti apa-apa gitu ya. Dan sakit itu mahal katanya. Nah, itu dia. Jadi menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya. Hari ini kita menghadirkan informasi ini. Apa sih latar belakang yang kira kita menilai bahwa ini penting sekali menjadi headline hari ini, Bung? Ya, ditetapkan kemarin headline-nya bahwa dari sekian banyak berita ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepedulian akan penyakit ya, baik penyakit generatif ataupun karena pola makan atau pola perilaku pola kehidupan yang tidak begitu disiplin, tidak begitu sehat sehingga sangat mungkin teridap penyakit atau terjangkit penyakit. Nah, headline Serambi hari ini mengangkat hal yang mengagetkan. 1,5 juta penduduk penduduk Aceh itu positif DM, diabetes mellitus gitu. Nah, ini kan angka yang akumulatif dijumlahkan dari kabupaten kota, termasuk di provinsi, juga ada cacah jiwa orang-orang yang sakit diabetes, ada data dari dokter-dokter penyakit dalam yang menghimpunnya sehingga dikeluarkanlah datanya pada hari Sabtu, ada seminar tentang ini dan kemudian hari Minggu ini kita angkat dan keluarlah di hari Senin gitu. Nah, ada sebuah seminar di mana hadir ahli penyakit dalam Dr. Hendra dan disponsori oleh sebuah pusat riset medis Prodia. Di sanalah kemudian para ahli mengungkapkan data tentang 1,5 juta penduduk Aceh positif DM. Wah, di sana juga digambarkan mengapa kemudian begitu banyak masyarakat Aceh yang mengidap penyakit DM ini sendiri. Ya, sebagiannya karena faktor keturunan kan. Ayah DM berpeluang menghasilkan anak DM gitu. Ibu juga seperti itu. Di luar itu ya mungkin karena pola makan, ya kebiasaan makan manis-manis ya, semuanya serba manis gitu. Teh pagi pakai gula, siang minum sirup khusus yang memang terbuat dari gula, sore ngeteh atau ngopi gula lagi, malam ngopi lagi atau ngeteh lagi atau jus pun juga mengandung gula. Itu salah satu pemicu. Belum lagi misalnya tidak didukung oleh pola hidup sehat, misalnya istirahat yang cukup, nggak ada gadang malam, terus kemudian olahraga cukup dan juga tidak merokok. Nah, untuk rokok orang Aceh ini agak aneh juga. Dalam riset terdahulu tahun 2009, WHO bersama Dinas Kesehatan Aceh menyimpulkan bahwa orang Aceh itu perokok terberat di seluruh Indonesia. Terbanyak jumlah rokoknya. Satu perokok di Aceh itu menghabiskan rata-rata 19,5 batang. 19,5 batang sehari gitu. Per hari itu? Per hari. Berarti kan kalau satu bungkus itu jumlahnya 12, ya kan? 12. Itu 12/3/4 dihabisin gitu. Nah, yang ironisnya lagi adalah sebagian besar perokok itu adalah orang miskin. Terus kemudian ketika ada opsi atau ada pilihan antara membeli susu untuk anaknya yang bayi atau dengan beli rokok, dia lebih mendahulukan beli rokok. Itu hasil kesimpulan penelitian. Oke, lengkapnya dibaca saja di Harian Serambi Indonesia. Hari ini juga hadir dengan berbagai informasi yang lain, termasuk juga paket proyek yang masih terlantar ini. Bagaimana, Bu? Iya, di Serambi hari ini diberitakan ada 3.074 paket proyek tahun 2017 berdasarkan APBA 2017 sedianya itu sudah di tender melalui sistem e-billing atau e-katalog. Nah, terus kemudian sebagian besar itu ada di kabupaten kota, 1.840 ada di kabupaten kota, sedangkan di provinsi 1.234 paket proyek. Itulah totalnya tadi 3.074. Ini macam-macam penyebabnya, tapi untuk tingkat provinsi diperkirakan oleh pengamat penyebabnya itu lebih karena
terjadinya pergantian pucuk pimpinan di SKPA Satuan Kerja Pemerintahan Aceh, ada 33 kemarin yang diganti, dan ternyata menurut Mendagri itu bermasalah pergantiannya karena dianggap ilegal, di mana Pak Gubernur tidak berhak melakukan pergantian itu karena beliau adalah calon petahana dan termasuk ke dalam rejim pilkada yang berdasarkan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu tidak bisa dilakukannya 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah masa beliau mendaftar sebagai calon tetap gitu. Tapi dilakukan, sehingga baru saja kita dengar ada pembatalan dari Mendagri bahwa diminta itu dicabut. Kalau mau ngusul lagi itu kemungkinan dipertimbangkan, tapi harus prosedurnya diikuti. Beberapa minggu sebelum ini Dirjen Otda Pak Sony Sumarsono juga sudah menyurati pemerintah Aceh mengingatkan bahwa jangan ada di antara kepala-kepala SKPA baru ini yang melakukan transaksi keuangan karena itu dianggap bisa merugikan keuangan negara, ujung-ujungnya dianggap nanti korupsi. Jadi ada semacam kegalauan, ketakutan juga atau kehati-hatian yang lebih utama, sehingga para kepala SKPA yang seharusnya menjadi kuasa pengguna anggaran itu seperti takut-takut bergerak gitu. Ujung-ujungnya dampaknya sekarang adalah ke proyek yang seharusnya sudah bisa ditender sebelum Maret kemarin atau sebelum pelantikan 10 Maret itu atau sesudahnya, tapi ternyata dalam sebulan ini hampir tidak ada progres yang cukup signifikan kecuali di SKPA yang tidak terkena pergantian gitu. Ini selain ini pasca pilkada banyak saja beberapa informasi yang hangat terus ya, termasuk juga selain pergantian yang eksesnya akhirnya terlantarnya proyek. Tapi ini belum tentu gara-gara itu semua ya. Itu diasumsikan oleh pengamat, analis. Bisa saja itu karena salah itu satu, ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Pasca pilkada juga yang hangat adalah 650 miliar dana yang katanya entah kemana seperti itu. Nah, apa informasi terbaru yang kita terima, Bung Yarmin? Nah, sebagaimana kita tahu pada saat debat calon gubernur tempo hari, pasangan gubernur, ada salah satu kandidat yang memunculkan bertanya kepada Gubernur Jaini Abdullah yang sebagai petahana, kemana uang 650 M yang dikucurkan kepada dalam bentuk dana hibah kepada ekskombatan atau tepatnya kepada Komite Peralihan Aceh KPA. Nah, terus gubernur dalam hal ini Pak Jaini Abdullah sebagai calon gubernur tapi dia juga gubernur petahana menyatakannya itu kita udah bagikan gitu, hanya saja setelah dibagikan kepada KPA sampai saat ini nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Dan ini yang kemudian menjadi berita headline pada hari debat itu dan terus bersambung apalagi isu ini kemudian mulai masuk ke ranah hukum di mana Kejaksaan Tinggi mulai memfollow up-nya dan bertanya kepada inspektorat tentang kerugian uang negara. Nah, sekarang ada satu lembaga yang konsen di bidang anti korupsi namanya MATA, Masyarakat Transparansi Aceh, mulai menyuarakannya kembali. Setelah hari itu, tempo hari mereka tidak bersuara. Informasi lengkapnya nanti kita baca di Harian Serambi Indonesia. Terima kasih, Bung Yarmin, atas bincang-bincangnya. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik bersama redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Saya Dosi Alfian, kita kembali ke studio.